kita memiliki logika bahwa pangan harus ditingkatkan, produktivitas harus ditingkatkan, kebutuhan masyarakat terhadap pangan itu harus dipenuhi. Wilayah yang padat penduduknya di Jawa, penduduk yang paling terbesar di Jawa Barat, sawah yang paling subur di Jawa Barat. Kita sibuk cetak sawah baru, kita sibuk bikin food estate, tapi sawah yang subur setiap hari diurukin. Logika apa ini negara ini? Tanah yang subur, yang jelas berproduksi tinggi, setiap hari kita urukin, irigasinya kita tutupin, tapi kita berobsesi lagi pengen punya produktivitas tinggi di tempat yang sangat jauh, yang kalau diangkut ke sini juga biayanya mahal, ujung-ujungnya impor lagi. Ini yang berulang-ulang saya sampaikan ke Menteri Lingkungan Hidup, segera tata itu RUTR atau RDTR itu, RT/RW itu, dibuat pemetaan yang baik. Tidak lagi kita langsung saling tuduh-menuduh, ini wali kota, ini bupati, ini gubernur. Terintegrasi, kebutuhan pangan orang Jawa Barat berapa, kebutuhan pangan orang Jawa Tengah berapa, orang Jawa Timur berapa, orang Sumatera berapa, Kalimantan berapa. Sesuaikan dengan arealnya, dorong produksi di situ, tidak usah loncat ke tempat lain. Nah, itu yang harus dilakukan oleh kita semua. Kalau tidak, sampai kapanpun dalam setiap periodisasi kita hanya membuat proyek angan-angan yang tidak pernah tercapai. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bentuk BNPB dari pusat sampai daerah. Kita ingin Indonesia bebas dari bencana, tapi di sini kita ngomongin hutan dirubah. Menteri Kehutanan ngomongin food estate, Menteri Kehutanan ngomongin hutan lindung bisa dirubah menjadi kawasan food estate. Logika Menteri Kehutanan itu satu dalam pikirannya, mempertahankan hutan, menjaga hutan, mempertahankan konservasi. Nggak boleh ngomong yang lain dulu. Yang lain urusan Menteri Pertanian. Nanti Menteri Pertanian yang didorong. Kalau setiap orang logikanya bisa dirubah-rubah, nanti pohon-pohonnya dirubah jadi padi semua, ya longsor. Coba tunjukkan wilayah mana yang tidak berakibat longsor, penanaman kentang, penanam cabai, penanaman kol. Di daerah Bandung Selatan udah hancur, Garut Selatan sudah hancur, Bandung Utara sudah hancur. Kita mau nunggu kehancuran di mana lagi? Kehancurannya mau dilebarkan ke Kalimantan, mau dilebarkan ke Sumatera. Nggak cukup berita yang dialami oleh orang Jawa. Ini harus segera dirubah mindset berpikir ini. Untuk apa? Negeri ini harus berkesinambungan, nggak berakhir di kita. Menteri boleh ganti, presiden boleh ganti, tapi Indonesia harus terus. Siapa yang bisa mencegah bencana? Ini yang harus ada dalam pikiran kita semua, sehingga terencana dengan baik. Kemudian juga kita setiap hari ngitung berapa beras di Bulog, semuanya catatan, berasnya ada apa enggak, kan harus dicek. Berapa beras di gudang petani, harusnya Bapak jelasin. Bapak jujur deh, kawasan ini dulu hutan lebatnya sekian, sekarang mengalami perubahan jadi perkebunan sekian, jadi penambangan sekian, jadi gundul sekian. Curah hujan ini nggak bisa ditampungnya di sini karena hutannya nggak ada. Airnya cepat ngalir ke sungai, membawa tanahnya kemudian menjadi sedimentasi, jadi naik ke permukaan. Ditambah lagi jumlah pemukiman yang semakin banyak. Dekat pemukimannya dekat sungai, pemukimannya di daerah rawa akibat kesalahan tata ruang. Sampai kapanpun gini dikasih jawaban begini nggak akan kelar. Menurut saya jawab secara jujur. Kalau memang terjadi pengurangan jumlah hutan yang berdampak pada gitu loh, curah hujan yang bisa tidak tertampung lagi oleh kawasan hutan, airnya cepat mengalir ke daerah yang lebih rendah. Berapa kawasan yang mengalami penurunan? Berapa kawasan yang mengalami perubahan? Berapa kawasan yang kemudian mengalami perubahan menjadi penambangan? Solusinya ke depan apa? Solusinya misalnya kawasan hutannya harus dipertahankan, mana lagi yang izin juga harus diperketat, dibuat regulasi, dibuat nota ke Menteri ATR, tata ruangnya dibenahin. Ini negara harus benar, nggak bisa begini terus. Bapak enak di sini Pak, nggak kebanjiran, orang sana kebanjiran. Tinggalkan legasi yang baik buat generasi ke depan. Saya pengen birokrat itu jujur, kata Kiki jujur. Saya nggak akan kritisi anggaran 0, sekian, enggak. Tapi kalau urusan hutan, urusan banjir, urusan segala macam, saya akan ngomong keras. Saya dari dulu jawaban tuh banyak, tahun kemarin jawabannya itu jalan, tapi Bapak nggak kasih solusi. Tugas Kementerian Lingkungan itu atau bersifat tegas, sikapnya adalah menjaga lingkungan dan menjaga hutan. Seluruh dinas, seluruh kementerian harus tunduk pada rekomendasi Kementerian Lingkungan Hidup. Pembangunan ini tidak recommended karena akan mengakibatkan ini. Pembangunan ini tidak recommended karena akan mengakibatkan ini. Pembangunan ini tidak recommended karena akan mengakibatkan ini. Kawasan ini tidak boleh ditebang karena mengakibatkan ini. Sifatnya mutlak. Hukum alam itu hukum mutlak, tidak bisa digeser-geser. Karena kausalitas, resiko apapun harus diambil. Kenapa? Karena ini mutlak, hukum alam nggak bisa ditafsirkan. Saya ngalamin betul, kalau nggak ada tanah perhutani, nggak ada lagi sumber air. Persoalan yang ngelola hutan itu perhutani atau lembaga manapun, bagi saya nggak penting.
Yang paling penting itu tidak boleh ada perubahan fungsi dari lahan kehutanan berubah jadi tempat pembuangan limbah, dari lahan kehutanan berubah menjadi penambangan, dari lahan kehutanan menjadi properti. Itu saja. Persoalan yang ngurus mau KLHK nggak apa-apa, atur lagi dengan undang-undang, dibikin semua jadi kawasan konservasi, nggak ada problem. Kita bukan bela perhutani, tidak, kita bela lahan tidak boleh dialihkan. Faktanya berulang-ulang di Kerawang yang paling dekat berubah. Gimana berubah? Itu tanah 1.500 hektar dipegang oleh perorangan. Oleh perorangan ini diperjualbelikan. Masa masih belum cukup bukti? Seharusnya KLHK cepat melakukan tindakan, bawa ke Kejaksaan Agung, ke KPK, ke Mabes Polri, beresin, jangan dibiarkan, karena ini akan terus kelompok swadaya masyarakat menguasai. Sebenarnya Kang Didi ini sudah belak-belakan ya, sudah menguliti ataupun menelanjangi daripada program-program pemerintah selama ini yang selalu tidak tepat sasaran. Artinya apa? Di daerah yang seperti yang Kang Didi bilang, ada suatu berpenghasilan menetap, contohnya di bagian perkebunan ataupun di bagian daripada pertanian itu, akan tetapi nanti suatu saat itu menjadi pemukiman, itu perumahan pertaniannya menjadi pabrik ataupun pemukiman juga itu nanti perkebunan rakyatnya. Jadi kenapa yang sudah benar-benar bisa menghasilkan pangan, bisa menghasilkan daripada kebutuhan masyarakat umum Indonesia itu di suatu daerah itu, kok menjadi bukan lagi penghasil pangan? Itu maksudnya Kang Didi itu. Kenapa pemerintah menutup ataupun menimbun daripada lahan pertanian itu menjadi misalnya perumahan-perumahan yang dibangun oleh investor begitu ya, yang dibangun-bangun oleh developer begitu. Jadi mereka menjualnya lagi dengan harga yang sangat tinggi kepada masyarakat. Jadi di sini Kang Didi menanggapi daripada program daripada pemerintah itu dan memberikan daripada kata-kata yang betul-betul menohok sebenarnya ini. Kenapa pemerintah membuka daripada lahan pertanian? Contohnya sekarang yang dibuka itu di Papua sana, yang katanya itu 2 juta hektar itu. Kenapa harus pemerintah lagi melakukan biaya-biaya besar untuk membuka lahan baru supaya bisa kita ini mendapatkan swasembada pangan begitu, supaya bisa dapat Indonesia ini mendapatkan padi, dan untuk kebutuhan masyarakat Indonesia bisa beras mencukupi setiap tahunnya. Kenapa lagi pemerintah Indonesia membuka lahan hutan di sana itu? Kenapa yang sudah ada dari dulu itu? Contohnya macam di Jawa ya, di Pulau Jawa ataupun katakanlah di tempatnya orang Kang Didi ini, mungkin Kang Didi melihat bahwa penghasilan beras itu dari dulu di sini nih bisa meyakinkan, artinya bisa memenuhi untuk kebutuhan masyarakat begitu. Akan tetapi sekarang sudah bergeser, fungsinya sudah bergeser, sudah menjadi perumahan-perumahan, sudah menjadi ada yang pabrik-pabrik di sana. Jadi maksudnya Kang Didi ini kenapa bisa seperti itu? Kenapa izin itu diberikan? Kalau memang betul-betul memperhatikan daripada swasembada pangan, ini dirawat terus, dirawat yang sudah benar-benar dari 30-50 tahun yang lewat, itu bisa menghasilkan daerah itu sebagai ladang ataupun lumbung pangan itu. Kenapa itu enggak dirawat begitu? Kenapa yang kita dipertahankan? Kenapa jadi berubah fungsinya? Lantas pemerintah memberikan program baru lagi untuk swasembada pangan, membuka lahan-lahan yang baru, membuka hutan begitu. Jadi gimana maksudnya? Itu maksudnya Kang Didi. Jadi memang betul-betul Kang Didi ini menelanjangi betul-betul program pemerintah ini. Inilah program ngawur memang sebenarnya ini. Program tak tak ada guna sebenarnya program seperti ini. Setelah nanti dibuka itu, nanti ditutup lagi, itu buka lagi yang lahan yang baru. Kayak gitu. Memang dari dulu program pemerintah seperti itu. Program label-label semua nggak ada, cuma hanya menghabiskan anggaran aja, menghabiskan duit begitu.